apabila fajar telah terbit, iza tala'al fajru fala yusalli illa rak'atan khafifatan. Nabi tidak pernah salat kecuali 2 rakaat saja. Kan banyak Bapak Ibu tu kalau masuk ke masjid subuh tu, pertama tahiyatul masjid tu, tu rawatib lu 2 rakaat. Tak perlu 2 saja. Tu yang tahiyatul masjid Ustaz include di situ. Ibadah sunat itu bisa satu ibadat beberapa pahala. Samalah puasa sunat pas Arafah kemarin hari Senin ya. Dapat 2 tu Pak. Sengaja aku puasa karena Allah, dapat Arafah, dapat Senin. Itu hebatnya kalau ibadah sunat kau Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk masjid jam habis azan subuh, salat 2 rakaat. Masuk di situ tahiyatul masjid, masuk di situ rawatib, masuk wudu kalau tadi habis berwudu. Dan tak perlu pula niatnya macam-macam. Tak perlu pula sengaja aku salat tahiyatul masjid plus rawatib plus wudu. Tak perlu. Cukup sengaja aku salat karena Allah, 2 rakaat karena Allah, selesai. Ya. Bahkan rawatib pun Nabi tidak pernah menyebut rawatib itu. Para ulama yang kasih nama rawatib itu, Nabi hanya menyebut, menceritakan, kata Ibnu Umar, saya hafal Nabi salatnya 10 rakaat. Sebutkanlah 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Itu sahabat cerita. Kata yang lain, Nabi salat siapa yang menjaga 12 rakaat siang dan malam, dibangunkan istana di sorga, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 setelah subuh. Ada lagi yang mengatakan, kata Nabi, siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dia diharamkan api neraka menjilatnya. Tambahannya. Kata Nabi, Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Tambahannya. Nabi mengatakan, salatlah kamu sebelum maghrib bagi yang mau. Apa tambahannya? Tak pernah Nabi Ibu salat rawatib 10 rakaat. Tak pernah Nabi ngecek itu Ibu. Dan tak ada tu para ulama yang kasih nama itu. Cuman begitu yang Nabi contoh-contohkan, sahabat bercerita. Sama tahiyatul masjid, tak ada salat tahiyatul masjid. Yang ada bahasa Nabi, kalau kau masuk masjid jangan duduk. Jangan duduk. Itu kenapa Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu tiba terlambat orang samini le orang kamai kau. Tak aja salat sunat kan? Jangan duduk. Perintah Nabi jangan duduk. Kagak menunggu azan, menunggu iqamah. Kagak. Kalau duduk hilang adabnya Pak. Adab kita kalau masuk masjid itu jangan duduk kecuali salat atau menunggu iqamah. Sambil berdiri itu apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, dia dapat 1 pohon di sorga. Bila dia baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 2 pohonnya di sorga. Sampai iqamat berapa banyaknya baca, sebanyak itu pohon di sorga tu. Jadi apa kalau terlambat tiba tu tagak menunggu iqamah, jangan nota. Itu bacaannya kata Nabi. Menunggu iqamah tagak tu bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu Pak. Jadi itu adabnya kalau masuk masjid jangan duduk kecuali 2 rakaat salat. Dan Nabi tidak menyebutkan kapan pun Ibu ya. Jadi ada waktu yang dilarang salat setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari, di waktu matahari di puncak langit sampai zuhur datang, itu haram salat. Kecuali salat yang bersebab, dan salat tahiyatul masjid ini ada sebab. Ini hadis ini. Jadi kalau Bapak Ibu masuk sudah asar ke masjid, majelis taklim misalnya Ibu, salat sunat lah. Ini hadis ini pakai. Yang dilarang itu salat mutlak. Yang ada sebab boleh. Bapak Ibu kalau misalnya terjadi gerhana, habis asar terjadi gerhana, boleh tak salat gerhana? Kan ada sebab. Sebabnya gerhana. Ya. Saya kan sering majelis taklim tu habis asar. Misal kalau majelis taklim di Siko, dah tak aja ambo asar di Siko mau seri jalan Pak. Beko masuk ambo Siko sudah asar, salat sunat ambo 2 rakaat karena adabnya tadi. Bila kau masuk masjid jangan duduk. Jadi salat 2 rakaat.
Yang kelima adabnya, kalau ada orang beribadah jangan mengeraskan suara di dekatnya. Ini hadis apa ya? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kita lihat. Innal musalli yunaji rabbah. Orang yang salat itu sedang memanggil, sedang bermunajat, sedang berdialog dengan Tuhannya. Orang yang sembahyang kok paknya sedang mengecek ya Tuhan tu. Ya, sedang mota je Tuhan, kata Nabi. Maka wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Jangan pernah kamu membaca Al-Qur'an dengan jahar ketika itu. Nah, termasuk Jumaat kok Pak ya. Kalau Jumaat kan banyak orang sembahyang sunat Pak. Tiba orang salat. Maka bapak-bapak hari Jumat itu jangan baca Quran keras-keras. Tak boleh kita beribadah tu membuat orang lain di sekitar kita sedang salat merasa terganggu. Itu kenapa saya Bapak Ibu setelah salat itu saya ya terutama salat yang zuhur, yang siang lah, itu saya lebih memilih untuk tidak mengeraskan zikirnya. Memang boleh zikir keras itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan ada itu Pak ya, panjang. Itu bagus. Cuman ketika orang sedang salat jangan. Apalagi masjid-masjid persinggahan itu jangan. Ambo pernah sampaikan Pak di masjid Baitur Rahmah tu Pak, tu selalu begitu. Bagus, tidak apa-apa. Kecuali salat subuh Pak. Kalau subuh kok tidak apa-apa, karena subuh ini jarang-jarang orang terlambatnya Pak. Kecuali lah pajak orang terlambat, tidak usah dikeraskan. Kecuali lah habis salam orang sadonya keraskanlah. Itu makanya sudah Assalamualaikum tu Pak, Nabi kan balik badan ke belakang tu Pak. Itu mencari ado nak masih semayang. Kalau ado masih semayang mungkin zikir Nabi lunak. Tapi kalau la salam sadonya Pak mungkin kancang zikir Nabi itu. Maka sahabat bercerita yang dibaca Nabi ko, yang dibaca Nabi ko, yang dibaca Nabi ko, artinya sahabat mendengar apa yang dibaca Nabi kan. Itu artinya zikir Nabi itu kadang keras sehingga tak dengar ada sahabat apa yang dibaca Nabi. Tapi kalau orang sedang salat jangan, ada memang kebiasaan orang pada peduli jurang. Orang lain salat paknya baca Quran kancang-kancang Pak. Tak boleh. Tak boleh berzikir apa lagi. Ya. Bagus kadang-kadang dek berzikir bersama-sama tu Pak, jamaah kan mengulang dan menghafal Pak. Cuman lihat situasi jamaah. Kalau memang sedang banyak orang yang menyambung salatnya, menyempurnakan salatnya, tunda dulu zikir itu. Kalau lah salam sadonya, kancang dah lah, ikutlah sadonya, tak apa-apa. Termasuk kalau ada orang salat sunat Pak, jangan keraskan bacaan Al-Qur'annya. Itu makanya Pak, mohon maaf kalau hari Jumat itu tidak usah ya mengaji itu dengan mic Pak. Ketika orang sedang salat itu, ya, karena pasti tergaduhnya itu Pak. Ya, itu kata Nabi begitu, di masjid jangan kau keraskan bacaan Qur'anmu, karena orang yang sedang salat di sampingmu itu sedang berdialog dengan Tuhan. Jangan diganggu dialognya. Bagaimana dengan pengumuman yang disampaikan suatu orang sedang salat? Dia kan penting pengumuman di masjid. Nah kita sampaikan, tapi orang sedang salat sunat, kalau itu habis salat orang pulang semua, gimana itu? Ya sekedarnya sajalah Pak. Kalau itu memang kebutuhan dan darurat sifatnya. Kalau baca Quran tadi kan kebutuhan sifatnya Pak. Wah bisa baca sendiri kan. Walaupun ada juga di beberapa tempat Pak, memang tidak ada pengumuman itu. Pengumuman itu di papan Pak di pintu masuk. Yang ingin ngecek, cek ke situ. Ada di beberapa masjid begitu Pak. Jadi memang tidak ada pengumuman-pengumuman, ya, tidak ada laporan-laporan. Laporannya dipampang saja di depan pintu masuk dengan papan besar. Rincian untuk uang masuk, uang keluar. Siapa yang ingin lihat, lihatlah di situ. Yang komplain ke pengurus. Ada memang yang begitu Pak. Tapi kalau memang itu kebutuhan, dan mungkin jamaah nanti kalau tidak begitu juga banyak suara-suara ya yang tidak baik di belakang, kecurigaan, itu tidak apa-apa, lakukanlah. Ya. Yang tak boleh itu memang sengaja mengganggu orang tu Pak.
Jadi orang solat awak baca Quran kancang-kancang banget, kan sengaja mengaduh nama itu. Itu dilarang di masjid. Ya. Nah, yang terakhir dalam hadis riwayat Al-Hakim, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia satu masa, kata Nabi, yahlikuna fi masajidihim, mereka duduk berkelompok-kelompok di masjid-masjid. Lalu walaisa humumuhum ila dunya, yang mereka bicarakan tidak lain hanyalah perkara dunia. Maka kata Allah, falaisa lillahi fihim hajah, Allah tidak butuh mereka. Allah tidak membutuhkan mereka. Fala tujalisuhum, jangan kalian duduk bersama mereka. Jadi di masjid ini Bapak Ibu tidak boleh mengurus dunia. Duduk kelompok-kelompok atau berdiskusi soal bisnis. Tak boleh. Dunia tidak dibicarakan di sini, Pak. Ya. Tapi kalau membangun ekonomi umat itu boleh. Tapi bisnis untuk personal tak boleh di sini. Itu makanya ibu-ibu tak boleh menggali di masjid kan? Termasuk menggali online sekalipun. Sudah, Assalamualaikum. Bu, do nan rancak kau contohnya. Itu tak boleh ibu. Ya, haram tuh. Ya. Tapi kata Nabi akan datang satu masa di mana mereka duduk di masjid berkumpul yang mereka bicarakan dunia. Maka kata Nabi, kalau kau temui ada kelompok orang begitu, jangan pada duduk bersama mereka. Itu adabnya kita di masjid ini tidak boleh ya membicarakan perkara duniawi. Makanya tadi wabil yaumil akhir, di masjid itu urusan akhirat. Betul, Nabi dulu membicarakan urusan umat di masjid, iya. Tapi urusan umat, tidak urusan personal Bapak Ibu. Ya, urusan umat, iya. Mungkin dulu bahkan kapai parang Bapak Ibu di masjid diatur siasat parang begitu. Boleh. Ya. Tapi yang tak boleh itu mencari keuntungan duniawi, berdiskusi soal dunia di masjid itu tidak boleh. Banyak tempat lain selain masjid itu. Nah, itulah adab di masjid. Ada 6 ya setidaknya yang disebutkan tadi. 1, kalau datang ke masjid pakailah pakaian yang indah. 2, hindari makanan yang beraroma tidak sedap. 3, jangan memakai parfum yang yang menyengat untuk ibu-ibu khusus. Yang keempat, jangan duduk kecuali salat 2 rakaat atau tunggu iqamah. Ya, tidak perlu duduk kalau tak masuk masjid. Yang kelima, ya, jangan mengeraskan suara di masjid ketika orang sedang salat. Dan yang terakhir, jangan membicarakan perkara dunia di masjid. Silakan Pak. Bagaimana kalau yang dibicarakan misalnya datang orang menawarkan satu barang yang untuk kebutuhan masjid. Untuk kebutuhan dibicarakan di masjid atau bagaimana? Tidak, datang ke rumah pengurus. Kan temui pengurus. Saya pengurus masjid ke Pak aja. Apa tuan? Ada merapainya lah ya. Timbul kapan Pak? Pak, ambo kado kamu bicarakan ya Pak aku. Ada kamu tawarkan untuk masjid. Tak apa lah Pak. Tapi jangan disiko. Tunggu sini masjid sok betong. Oh, tak bisa lah Pak. Ya. Di masjid tidak boleh ada urusan bisnis. Dilarang Pak. Temui saya pengurus rumahnya atau dikadai lah urusan itu Pak. Ya. Walaupun kebutuhan masjid. Walaupun kebutuhan masjid, kan transaksi namanya tuh. Ya. Nggak boleh transaksi di masjid. Kan zaman kini itu kan bisa Pak, datang ke rumah, datang ke kadai lewat telepon atau dikasih contoh barangnya. Ya. Silakan Pak. Saya pernah melihat ada Pak Ustaz. Jadi kalau diibaratkan umatku diwajibkan mengusuk gigi, mau salat. Saya sudah melihat 2 tempat. Sebelum takbir itu dia mengusuk gigi. Pertama itu dia pakai gosok gigi biasa. Di tempat lagi dia pakai siwak. Apa maksudnya itu? Harus dimasuk sebelum salat. Ya. Memang bahasa Nabi itu siwak.
siwak itu kayu yang ada kayu ud namanya Pak Ibu ya. Memang tu sunnah Pak. Dan kayu ud tu Paknya tak baun loh Pak. Kayu itu kalau nya kan digigit seketik ujung tu. Tu nya ada cara Pak, atas, bawah, kiri, kanan tu. Itu sunnah saja Pak, menggosok merdeka sambil lalu tak gosok merdeka. Tu masalah kalau itu gigi laki-laki kapur tu Pak Ibu tak betul tu. Itu sunnah saja Pak Ibu, bersiwak itu sunnah. Karena kayu siwak tu Pak, itu di samping menyegarkan aroma mulut kita, memang ada hadis Nabi memudahkan sakratul maut Pak. Itu ada hadis Nabi begitu. Iya, betul Pak. Sunnahnya begitu. Nabi memang begitu. Ya. Cuman dulu kan yang paling gampang tu ya siwak itu. Kalau sekarang kan ada gundal gigi, ada Pepsodent, ada pasta gigi yang bisa dipakai. Itulah yang paling ya dianjurkan. Tapi siwak itu tetap sunnah. Nabi itu Pak Ibu ketika akan meninggal dunia itu bersiwak. Makanya Aisyah bercerita, air liur saya bercampur dengan air liur Nabi ketika beliau wafat. Kenapa? Nabi minta gigitkan siwaknya, tolong gigitkan. Digigitkan di Aisyah atau ditempelkan ke gigi Nabi oleh Aisyah. Baru Nabi meninggal dunia. Ya. Jadi memang ya kata Nabi bersiwak itu memudahkan mati. Itu maka kalau ada apa-apa ibu yang rajin bersiwak, seolah matinya mudah. Iya. Memang itu sunnahnya. Cuman zaman kini ya tidak mungkin lah kan. Susah mungkin ya Pak Ibu. Jadi gosok gigi lah minimal di rumah Pak. Yang penting itu jangan sampai kita datang ke masjid, aroma mulut kita membuat orang sebelah kita tidak nyaman. Itu intinya. Siwak itu intinya. Itu maka siwak itu tidak sado kayu tertentu. Ya, kayu ud namanya. Dan memang kayu itu Pak Ibu, kalau Pak Ibu ke Makkah kan ada dijual orang tak Pak? Nah itu, tak sembarang kayu lah Pak. Jangan kayu sungkai itu. Tak tu untuk siwak lah tu. Abi tangga-tangga gigi dia kayu sungkai itu. Kayu jati, tak itu lah Pak. Kayu ud, khusus kayunya tu. Memang kalau kayu tu Pak tak baun mulia dia lah Pak. Memang begitulah Nabi itu tak pernah melakukan sesuatu kecuali wahyu. Itu wahyu perintah Allah tu Pak. Itu makanya ya sehat orang yang bersiwak itu. Silakan Pak. Lagi, kebanyakan kita ini memakai nyadaki ya, memakai parfum itu sangat berlebihan sehingga pergi pula hidung dia. Bolehkah kita menasihati orang yang macam itu sering? Satu, yang kedua dia juga kadang-kadang memakai gamis, tapi gamis itu memang digantinya bajunya dengan gamis, tapi gamis itu barangkali beberapa hari tidak dicuci-cuci, karena juga bau itu rasanya. Jadi bolehkah kita secara ya barangkali menasihati? Ya kalau boleh Pak. Makanya kata Allah tadi wala tusrifu. Pakailah pakaian terbaik, jangan berlebih-lebihan. Pakai parfum tu boleh Pak. Yang tak boleh tu berlebih-lebihan tadi. Sehingga aromanya tak mendatangkan kesegaran leh. Lah membek mual pari udang deknya. Ya. Nah kalau begitu apa bisi aja kayaknya. Pak, parfum apa aku kari warna ya, sakit pada bodanya. Iya, bisian sekenya. Kalau Pak Sabui dah kancang-kancang tu tersinggungnya. Parfum kau pun patui mah itu malunya Pak Ibu. Iya, iya tu makanya awak bersama-sama kau Bapak Ibu yang penting rasa. Nyo kan terasa bahwa awak kau berlebih-lebihan atau tidak standar itu kan terasa dah awak tu Ibu. Pasti terasa dah awak. Kalau dia sensitif jiwanya kita. Kalau tidak sensitif tu tapi akal itu. Pakai kecian lah. Tapi elok-elok ngecek. Sama yang gamis tadi. Kok laba baun gamisnya tu pegara sambil pegara Pak. Ya. Kau apa suku warna pakai gamis kau nampak dan apa tu. Lampi hari kau saya pakai nampak dan apa. Jangan pakainya, tak tanggung baun gamis apa lah. Itu tak singgung Pak. Ikut gamis kesayangan apa warna Pak. Apa tu? Dalam 5 hari nampak dan ikut untuk tukar-tukar lah ya.